Sate Kelatak tiba-tiba sepi setelah sepupu saya jualan sate kelatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku soleh-solehah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan sekedar hanya seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Hari ini saya mau menceritakan salah satu kisah nyata yang dialami oleh klien saya. Cerita ini sebelumnya sudah pernah saya unggah di konten TikTok saya, konten IG saya, dan hari ini saya mau mengunggah ke YouTube saya. Dan sebelum saya unggah, saya sudah minta izin ke beliau dan akan tetap menjaga privasi klien saya. Saya tetap akan menyembunyikan identitasnya, dan nama yang saya sebut dalam video ini adalah nama samaran untuk penokohan klien dalam cerita ini. Sate Kelatak tiba-tiba sepi setelah sepupu saya jualan sate yang sama. Cerita singkat klien saya ini sebelumnya sudah pernah saya unggah ya di TikTok ataupun di IG saya, namun cerita lengkapnya bisa Anda tonton di channel YouTube saya di video yang ini, supaya Anda bisa jadikan pelajaran dan Anda ambil sebagai hikmah atau contoh baiknya, insya Allah, amin. Sebut saja klien saya ini adalah Ibu Ijah, salah satu klien saya yang bertempat di kota M. Beliau dan suaminya sudah puluhan tahun jualan sate kelatak di salah satu sudut kota M. Sate beliau sangat terkenal, bahkan sampai di telinga para turis domestik yang berkunjung ke kota M tersebut. Dari berjualan sate kelatak inilah mereka berhasil menyekolahkan anak-anaknya, bahkan ada 2 anaknya yang sudah duduk di bangku perkuliahan. Meskipun banyak orang yang berjualan sate kelatak, namun tetap sate kelatak Bu Ijah inilah yang sering atau ramai pelanggan. Hingga akhirnya saudara sepupu Bu Ijah, sebut saja namanya Pak Dirman, membuka usaha yang sama, yaitu sate kelatak. Pak Dirman ini dulunya membantu usaha Bu Ijah dan akhirnya membuka usaha sendiri, hasil dari belajar saat bekerja dengan Bu Ijah. Singkat cerita, setelah Pak Dirman membuka usahanya hampir kurang lebih 2 tahun, usaha Bu Ijah pun mengalami kemerosotan. Banyak konsumen lama Bu Ijah yang pindah ke tempat Pak Dirman. Bahkan tak jarang pula banyak yang mengatakan bahwa masakan sate kelatak Bu Ijah sekarang gak enak. Ada yang berkata dagingnya alot, bumbunya hambar, bumbunya basi, dan lain sebagainya. Padahal menurut penuturan Bu Ijah, beliau tidak pernah sedikit pun mengotak-atik resep atau bahkan mengurangi resep. Ya, yang namanya pedagang pasti udah ikhtiar kemana-mana untuk membuat rezekinya yang seret kembali lancar. Apakah itu salah? Tidak, berwasilah itu nggak salah. Yang salah adalah jika kamu menyekutukan Allah. Selama kamu berdoa ditujukan kepada Allah dan kamu percaya segala kekuatan apapun di semesta ini adalah milik Allah, apapun yang terjadi padamu adalah kehendak Allah, itu boleh-boleh aja. Demikian pula dengan Ibu Ijah ini. Beliau bercerita memohon bantuan dari seorang kiai A, diberikan amalan A, B, C, D, E, datang ke Ustadz B, diijazahkan amalan yang lainnya. Alhamdulillah beliau memang orang yang tekun sehingga apapun amalan yang diijazahkan beliau selalu diamalkan dengan baik. Dan alhamdulillah ada juga perubahan dari jualan Bu Ijah ini. Ada juga beberapa pembeli lama yang datang lagi, namun itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian malah Bu Ijah ini dapat serangan lalat hijau yang cukup banyak di area warungnya. Sementara di sekitarnya mereka juga pada jualan sate kelatak, tapi tidak ada yang dikerubutin lalat hijau seperti Bu Ijah. Akhirnya Bu Ijah datang ke salah seorang sesepuh atau yang dikenal dengan sebutan orang pintar di daerah M sana. Kemudian sesepuh tersebut bilang bahwa usahamu ini dikirimi teluh oleh keluargamu sendiri. Otomatis jika diomongi demikian, Bu Ijah pastikan langsung menuduh bahwa si pengirimnya adalah Pak Dirman, ya, yang sudah mengguna-gunai Bu Ijah, ya kan? Alhasil Bu Ijah marah nih sama Pak Dirman, mendamprat Pak Dirman gara-gara omongan salah seorang sesepuh di kota M tadi. Saya cukup menyayangkan sebenarnya tindakan yang diambil oleh Bu Ijah karena dia melabrak seseorang tanpa menyertakan bukti yang cukup jelas.
Ya seperti yang sudah kalian duga, akhirnya hubungan Bu Ija dan Pak Dirman menjadi renggang, bahkan sudah tidak saling menyapa hanya gara-gara omongan satu orang. Dan usaha Bu Ija pun tak kunjung membaik. Dan bahkan anak-anak beliau pun sering sakit-sakitan. Siklusnya itu selalu bergantian. Anak pertama sakit, kemudian sembuh, lalu sakitnya itu pindah ke anak kedua sakit, ya, pindah sembuh, pindah lagi ke anak ketiga, begitu seterusnya. Entah dari mana awalnya, akhirnya Bu Ijah ini berkonsultasi dengan saya. Dari awal beliau ceritakan masalahnya, diceritakan detail dengan penuh emosi dan merasakan kelelahan yang amat sangat dengan cobaan yang dialaminya. Karena emosinya belum stabil, Bu Ija saya berikan layanan terapi Nur Kolbu sebagai salah satu upaya untuk membuatnya lebih lega, bisa mengelola emosinya dan bisa kembali berpikir positif. Auranya juga kembali positif. Barulah saya berikan saran untuk beliau ikhtiar lagi. Saya sarankan beliau ikhtiar untuk jualannya. Pertama-tama saya meminta beliau untuk berserah kepada Allah, apapun yang sudah terjadi ikhlaskan saja. Kalaupun ternyata cobaan ini ada campur tangan pihak lain yang barangkali memang benar, kiriman telur atau santet dan sejenisnya, ikhlaskan saja. Tidak perlu mencari tahu atau berpikir siapa pengirimnya, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Percayalah, apapun yang dijalani dengan penuh keikhlasan, maka kebaikanlah yang akan datang. Dan jikalau benar ada orang yang mengirim guna-guna teluh seperti itu, biarin aja, karena itu udah menjadi urusannya dengan Tuhan. Nah, yang kedua, saya meminta beliau agar beliau itu minta maaf ke Pak Dirman dan keluarganya. Dan yang ketiga, ikhtiarnya dilanjutkan menggunakan tasbih Nur Agnia yang 99 butir. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, setelah rutin ya mengamalkan wirid khusus menggunakan tasbih Nur Agnia yang 99 butir selama 2 minggu, satu persatu masalah beliau terselesaikan dengan baik. Tentu saja semua ini atas izin Allah. Anaknya mulai berangsur-angsur sehat, lalat hijau udah mulai berkurang. Alhamdulillah, tempatnya juga udah ada pengunjungnya, udah ada yang datang, udah ada yang beli. Dan rasa sate kelatak Bu Ijah juga nikmat seperti dulu. Ya, usahanya mulai ramai lagi meskipun belum seramai sebelumnya. Tapi dibandingkan dengan titik terendah Bu Ijah 2 tahun kemarin, hasil dari sate kelatak ini sudah Masya Allah banget. Itulah sedikit cerita dari salah satu klien saya, semoga bermanfaat dan Anda bisa ambil hikmah ya dari kejadian tersebut. Jika Anda mengalami hal yang sama, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan saya, insya Allah ada solusinya. Saya akhiri cerita Mbak Nur hari ini, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak pindah jualan, tiba-tiba jadi sepi, nggak ada yang beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku solih-solihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan.